Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, acara dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Dan acara ini kerja bareng Rasi Magetan dan juga IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Seperti biasanya sudah hadir di studio selaku narasumber untuk hari ini dari Persaudaraan Muslimah. Ada Ibu Ari Kurniawati. Assalamualaikum Ibu. Salam warahmatullahi, Mbak Maya. Iya, kabar sehat, baik? Alhamdulillah sehat. Ini adalah puasa ke 24, tinggal beberapa hari. Gak terasa ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Insya Allah sampai akhir nanti lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sore kali ini topik bahasan kita adalah membangun kedekatan atau bonding dengan anak secara Islami. Ya, membahas tentang anak kayaknya nggak ada habis-habisnya, apalagi untuk kita ya. Baik, dan insya Allah ini nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya, amin. Dan jangan lupa Saudara Rasi, untuk Anda bisa bergabung untuk sharing-sharing, bertanya mungkin ya di 0351896137, bisa juga di 081130200906, mungkin terkait dengan beberapa problematika tentang putra-putri kita ya, sesuai dengan bahasan kita. Baik, monggo silakan dimulai Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rasi semuanya dan Mbak Maya. Alhamdulillah ya, hari ini di Ramadan yang 10 hari yang terakhir ya Mbak ya, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga masih bisa beraktivitas ya. Dan semoga kita juga diberikan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah di penghujung akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena biasanya itu yang mulai rame itu kayaknya bukan masjidnya, rumahnya dan juga toko-toko. Iya, betul. Ya, itu harapannya kita tidak terlena ya Mbak ya dengan suasana seperti itu. Boleh begitu, tapi bukan prioritas gitu ya. Iya, karena namanya bulan Ramadan kan sangat istimewa sekali, hanya satu kali dalam setahun. Kita berusaha memaksimalkan amalan-amalan ibadah di bulan ini. Ya. Dan yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pula pada uswah hasanah kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita rindu-rindukan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Amin. Sahabat Rasi semuanya, untuk kesempatan sore hari ini kita berbagi ilmu dari yang saya miliki. Nanti juga bisa berbagi dengan Mbak Maya juga tentang bagaimana menumbuhkan bonding kepada anak secara Islami. Pada dasarnya setiap anak itu tidak hanya membutuhkan gizi yang seimbang ataupun mungkin hanya materi saja ya Mbak ya, uang saku misalnya, tetapi seorang anak itu pun juga butuh adanya kelekatan ataupun kedekatan dengan orang tuanya. Apalagi sekarang itu, terutama ini ya, saya punya pengalaman sebagai pendidik itu, banyak anak yang kurang perhatian karena orang tuanya mungkin bekerja di luar negeri, di rumah itu tinggal dengan mbahnya atau budenya. Makanya kedekatan dengan orang itu kayaknya sesuatu yang asing bagi mereka. Nah, ini berharga sekali. Iya, berharapnya kita tidak seperti itu karena orang tua itu kan menjadi berperan yang utama ya, apalagi seorang ibu itu adalah madrasah yang utama bagi anak-anak. Makanya kedekatan dengan anak itu sangat kita harapkan. Nah, sebelumnya mungkin kalau kita lihat dari arti dari bonding sendiri ya, bonding itu adalah kelekatan ataupun kedekatan antara anak dan orang tua, yang mana akan memberikan dampak kepada tumbuh kembang anak ya, pada perkembangan selanjutnya. Kalau dalam agama Islam itu banyak sekali contoh-contohnya ya, diantaranya kisah Nabi Ibrahim ya Mbak ya. Itu dengan putranya Ismail. Itu ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya melalui mimpinya, itu
Nabi Ibrahim itu menyampaikannya dengan komunikasi, ya. Jadi menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya. Dan Ismail pun sebagai anak yang patuh dan juga ketaatannya kepada Allah, ketika ini memang perintah dari Allah, silakan wahai ayahku. Jadi tidak serta-merta langsung kayak memerintah saja ya, tapi ada komunikasi dengan anak. Begitu juga kisah Luqman dengan anaknya, ya, yang diabadikan dalam Quran surat Luqman ayat ke-13, ya, bahwasanya Luqman mengingatkan pada putra-putranya itu untuk senantiasa menyembah pada Allah, ya, mengesahkan pada Allah. Dan juga kedekatan Rasulullah dengan cucu-cucunya, ya, Hasan Husain, itu beliau mempersilahkan cucunya itu untuk bermain kuda-kudaan, ya. Bahkan ketika sholat pun kadang Rasulullah ketika waktu sujud itu dinaiki punggungnya. Nah, itu ada kedekatan, ya, antara seorang anak dengan orang tua, ya, seperti itu. Dan bonding sendiri itu tidak secara otomatis, ya Mbak, ya, tetapi sebagai orang tua pun kita juga ada proses, ya, karena bonding itu merupakan hadiah yang terindah yang orang tua berikan untuk anaknya, apalagi untuk buah hati yang tercinta. Dan kualitas bonding antara anak dan orang tua itu bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan diri anak. Karena ketika anak itu merasa nyaman, merasa kebutuhan kasih sayangnya itu terpenuhi, dia akan bisa berkembang maksimal, baik itu terkait pengendalian emosi, kepercayaan diri, kemampuan sosialisasi, itu anak akan merasa tercukupi. Beda lagi dengan anak yang kedekatan dengan orang tuanya kurang, perhatian kurang, itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Walaupun terlihat baik-baik saja, iya. Walaupun kadang sekilas bisa menutupi, tetapi pada suatu saat atau kondisi tertentu pasti anak itu akan merasa berontak, itu, ya. Dan diharapkan hak-hak anak, ya, itu adalah salah satunya adalah bagaimana orang tua itu bisa menumbuhkan ataupun menjaga bonding, ya, menjaga kedekatan dengan anak kita, ya. Jangan sampai anak kita justru dekatnya dengan orang lain, ya, dengan pengasuh misalnya. Aduh, iya, itu masalah ada semacam juga, kecemburuan, ya, kalau yang seperti itu. Iya, itu masalah juga, ya, apalagi ibu-ibu yang bekerja, kalau mau diajak terus juga nggak bisa, kita butuh tenaga dari yang lain. Tetapi yang penting kita bisa menjaga komunikasi. Kalau misalnya seperti itu, memang harus diasuh oleh orang lain, kayak gitu, ya, tetap harus dibangun kedekatannya. Tetapi fungsi-fungsi penting yang utama tetap orang tua. Jangan sampai dikalahkan dengan pengasuh, ya. Digantikan. Ya, digantikan. Kalau misalnya kita sedang kerja, misalnya ya sesekali video call atau apa, itu salah satu juga cara untuk tetap kita menjaga komunikasi. Intinya kan komunikasinya itu, Mbak. Betul. Kemudian ya, salah satu kunci bonding tadi kan menjaga komunikasi yang terbuka bersama anak, dan anak itu merasa dicintai, ya, merasa ini adalah ibuku, ini mamaku, ini bundaku, ini ayahku, itu merasa ada sesuatu yang dia inginkan dan itu terpenuhi, ya, ketika ada bonding. Jadi bukan seperti orang asing yang kita harus mengenal dulu, ya, harus proses dulu, harus takut dulu, gitu kan, atau takut misalnya mau ngomong nggak berani, lah itu berarti belum ada kedekatan emosi dengan anak. Dan sebenarnya kalau misalnya banyak orang tua yang bekerja, ya Mbak, ya, itu tidak masalah selama kita bisa mengatur. Jadi tidak harus waktu yang lama, ya, tetapi yang penting itu adalah quality time, ya, itu. Jadi mungkin ya 10 menit, 15 menit, tapi benar-benar ketika bersama anak, no HP, no masalah, no kerjaan. Iya, kadang kita masih bawa, ya, ini mau balesi sebentar, mau balesi pesan misalnya, rasanya itu kan seperti diabaikan. Iya. Makanya sebenarnya tidak harus dengan waktu yang lama, tetapi ketika memang kita bisanya hanya waktu singkat, yang penting kualitas, seperti itu. Betul. Ya. Dan terkait bonding ini juga, dalam menumbuhkan bonding itu kita juga menyesuaikan tingkatan umur anak, ya Mbak, ya. Nah, ini bisa diawali sebenarnya ketika dari awal janin itu sudah ada dalam kandungan ibu. Nah, itu banyak sekali, ya, sekarang pendidikan ketika
masa kehamilan, Oke. ya misalnya sambil diajak ngobrol, sambil dielus-elus, kita ajak, ya misalnya adik sehat, adik kabarnya gimana, misalnya bareng ibu ya kerja misalnya, atau kita baca buku, atau kita masak misalnya, itu yang penting ada diajak ngobrol. Itu sebenarnya sudah nyambung ya sebenarnya. Iya, Maksudnya apalagi ada. ketika sudah usia 4 bulan ke atas, Mbak, ya sudah mulai ada gerakan-gerakan itu, insya Allah ini ya, janin akan terbiasa dengan suara kita. Oh, ini suara ibunya gitu. Makanya mulai dari kandungan itu juga sudah sangat berperan sekali ketika menumbuhkan kedekatan dengan anak. Dan kehadiran itu kan, kehadirannya bayi itu benar-benar diharapkan. Jangan sampai malah menjadi yang tidak diinginkan. Itu nanti akan ada sesuatu yang tidak pas pada kelahiran bayinya. Jadi ketika bayi itu merasa ada komunikasi, diinginkan kehadirannya, itu sudah ada kedekatan. Kemudian juga yang terpenting setelah ini ya, ketika sudah lahir itu pada ini, Mbak, masa golden age ya. Jadi 3 tahun pertama seorang anak itu adalah waktu yang paling baik untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anak. 0 sampai 3 tahun. Nah, pada masa-masa itu kan anak juga masih masa penasaran ya. Kita bisa dengan banyak ngajak bermain ya. Dan mereka kan serba ingin tahu, ini kenapa itu kita ya mencoba untuk sabar menjawabnya sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Gitu. Kemudian ketika nanti sudah mulai TK ataupun sampai kelas 3 misalnya ya, itu fungsi kognitifnya dan juga fisiknya sudah mulai berkembang. Nah, kita bisa membangun bonding dengan kegiatan-kegiatan yang mengajak keterampilan, misalnya kayak apa ya, keterampilan anak yang dia sukai, misalnya kalau perempuan main boneka, masak-masakan ya itu, ataupun yang laki-laki ya terkait fisik ya, itu sudah bisa mulai kita ajarkan. Jadi bersama-sama bersama-sama. Jadi tidak hanya menyuruh, tapi kita ada di tengah-tengah mereka, kita bersama. Ikut serta. Iya, kita ikut serta dengan mereka. Dan pada usia itu kan anak sudah mulai masa bereksplorasi ya. Sudah banyak punya aktivitasnya, punya ide ini, bikin mainan dari kardus, bikin apa, itu sudah saatnya. Kita pun bisa menggali kenapa bikin ini. Terus kalau misalnya dia menggambar ceritanya seperti apa, itu ya kita ada komunikasi itu ya. Jadi membangun kedekatan sudah bisa mulai dari situ. Kemudian kalau sudah mulai kelas 4 sampai kelas 6 SD itu juga anak sudah mulai ini ya, Mbak, berteman. Rasa mandirinya sudah mulai ada. Dan kita juga sudah mulai bisa memberi tanggung jawab itu. Pada masa itu ya. Jadi misalnya adik waktunya apa ya, tanggung jawab apa, misalnya bangun tidur harus apa, misalnya yang dia lakukan itu sudah bisa kita berikan tanggung jawab gitu ya. semampu dia. Seperti kalau dulu itu saya waktu SD itu dikasih tugas kayak nyapu ruang depan doang kayak gitu ya. Walaupun nggak bersih sih. Dan itu ini, Mbak, walaupun nggak bersih kita hargai. Seperti apapun. Cuma terkadang tidak semua orang tua bisa seperti itu, hanya maunya bersih rapi seperti yang dia versinya lakukan ibunya. Versi orang tua, tapi anak kan tidak dia dalam tahap belajar gitu ya. Dan itu harus dihargai. Dan ketika semampu dia, misalnya pengen goreng telur latihan, ya nggak apa-apa. Yang penting hati-hati kita awasi ya, semampu dia kayak gitu aja. Itu sudah salah satu menumbuhkan kepercayaan diri juga, bahwasanya dia diakui keberadaannya dan ya didukung lah aktivitasnya. Baik, sahabat Resi, jangan kemana-mana. Selepas beberapa informasi berikut, kita akan kembali di Khidmat Ramadan, tentunya masih bersama dengan Ibu Ari Kurniawati. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara simak dan seputarnya kembali di Khidmat Ramadan bersama Ibu Ari Kurniawati, dan tentang bagaimana membangun kedekatan bersama dengan putra-putri kita secara Islami. Ya, kalau tadi itu disampaikan bahwa dimulai dari dalam kandungan membangun komunikasi, kedekatan, kemudian di usia 0 sampai 3 tahun. Tetapi permasalahannya ketika
dimulai setelah itu atau gimana ya? Kadang-kadang untuk ibu muda, ibu baru yang baru saja memiliki atau putra pertamanya, untuk hal sedemikian itu kadang-kadang memang hal yang agak kesulitan gitu ya, sulit, butuh dukungan, butuh support, dan apalagi kalau tidak ada, tentunya bisa dikatakan gagal atau gimana? Kalau di tahap awal, terutama dalam kandungan tadi tidak ada, skip gitu ya, gimana? Sebenarnya ini ya Mbak, ini kan idealnya runtutannya seperti itu. Jadi bisa dimulai dari ketika masih di dalam kandungan. Tapi ketika mungkin masa itu terlewatkan berarti ya kita harus bisa menutup di masa-masa berikutnya seperti itu. Jadi jangan sampai kalau misalnya di masa kandungan kita belum sampai misalnya mengajak komunikasi, ya berarti di masa berikutnya harus lebih intensif lagi gitu. Terutama di masa golden age tadi, ya masa 0 sampai 3 tahun tadi. Dan ini saya melanjutkan yang tadi kan sampai usia SD ya Mbak ya. SD. Nah, kemudian kalau sesuai tingkatan umur itu remaja pun itu juga sudah ini ya, apalagi remaja sekarang itu kan sudah mungkin terkait IT, terkait digital sudah selangkah di depan kita. Iya, betul, kita kalah. Nah, ini kita kalah itu, kita juga bisa membangun kedekatan itu menjadi sahabat ya bagi mereka. Di situ di media sosial tadi. Iya, di usia-usia remaja bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman untuk berbagi, teman untuk bercerita ya. Jadi kita memposisikan itu tidak hanya sebagai orang tua, tetapi kita juga sebagai teman baik. Istilahnya mereka kan bestinya. Seperti itu. Jangan sampai dia mau cerita itu kayaknya masih takut ya. Karena pada masa-masa itu kan memang ini ya Mbak, rentan sekali masa remaja itu, antara kalau mau cerita dengan ibunya dia masih nggak berani, malah kadang dia ceritanya dengan temannya. Nah, itu yang seusianya biasanya seperti itu, dengan peer groupnya. Nah, itu ya kalau misalnya solusinya itu pas. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang kurang pas kan sebaiknya ya ada peran kita sebagai orang tua untuk meluruskan itu. Makanya di usia remaja pun kita juga mencoba untuk menjaga kedekatan dengan anak kita, dengan menjadi temannya. Iya. Kalaupun tadi misalnya di usia di masa kehamilan kok ternyata terlewatkan, ya berarti di tahap berikutnya itu jangan sampai jangan sampai di skip lagi. Dimana kita menyadarinya harus segera dimulai. Termasuk ini ya Mbak, biasanya ada fenomena apalagi ketika ibu muda baru anak pertama itu masih masa transisi, dan mungkin malah justru yang mengalami baby blues itu kan baby blues sangat serius itu. Nah, ini peran ayah ya, peran suami juga sangat dibutuhkan. Nah, memang baby blues itu kan ya berarti seorang ibu dia masih merasa asing ya dengan kehadiran buah hatinya, dan lebih ke merasa terganggu ya sebenarnya. Kayak gitu, merasa terganggu. Padahal itu kan istilahnya harus bisa segera kita atasi. Makanya mulai dari itu kita juga bisa ya sebenarnya peran suami ya, peran keluarga untuk mendukung sehingga kehadiran buah hati itu bisa tidak membuat kita bingung, tidak membuat kita stres, tidak membuat kita cemas. Tetapi justru sebaliknya. Iya, justru harus bisa, ini adalah titipan, ini adalah amanah dari Allah yang harus kita rawat, harus kita jaga, seperti itu. Iya. Dan di manfaat bonding ya Mbak ya, itu diantaranya banyak sekali ya. Yang pertama adalah bisa menyatukan keluarga. Jadi kalau misalnya ayah biasanya pulang sore, yang kakaknya pulang sore atau ibunya juga, itu ketika ada family time ya, ada quality time, itu waktu untuk menyatukan keluarga. Dan di situ bisa untuk saling berbagi, saling cerita. Jangan sampai ngumpul tapi pegang HP sendiri-sendiri. Wow. Iya. Apa gunanya? Iya, enggak ada itu ya. Ataupun misalnya dalam satu rumah, kadang Mbak, kamu udah pulang belum? Tapi lewat HP. Misalnya rumahnya tingkat lantai 1 dengan lantai 2. Lucu. Iya, itu yang sangat ini ya, miris sekali. Maksudnya sesibuk apapun ya, orang tua harus tetap memprioritaskan ada quality time untuk anak-anaknya juga itu. Melalui tatap muka yang sesungguhnya. Jadi ada kontak mata ya. Kita kalau misalnya lewat pesan kan, lewat medsos nggak tahu ya Mbak ya,
gestur tubuh seperti apa. Kalau ada kontak mata itu kita bisa menangkap, oh ini anak saya Melihat reaksi iya, yang melihat sesungguhnya, reaksi ya. seperti apa itu. Dan ketika ada waktu seperti family time itu bisa lebih mengenal satu sama lain ya. Kalaupun sebenarnya kita sudah kenal, tapi ternyata kadang kalau waktu ngumpul itu kan istilahnya akan lebih kelihatan lagi, lebih Iya, akrab betul. lagi gitu. Kemudian juga akan membangun hubungan yang sehat, dan ketika seperti ini tentunya akan bisa meningkatkan imun seseorang ya. Dan anak yang mempunyai kualitas bersama keluarga itu akan memiliki pandangan lebih positif terhadap hidupnya. Jadi tidak ada kata-kata putus asa, Depresi dan iya. lain-lain. Apalagi galau. Sekarang kan seperti itu Bahasanya. bahasa anak sekarang. Nah itu ketika ada bonding itu insya Allah akan membangun hubungan yang sehat. Iya, karena ketika dia memiliki kayak sesuatu yang nggak serak gitu, langsung Iya. bisa cerita, dan walaupun mungkin nggak dapat solusi tapi dapat tempat Iya, mencurahkan iya. gitu ya kan. Saya pernah ada pengalaman ini. Iya. Di sekolah itu ada anak yang ya maaf ya, dia memang dari keluarga broken dan ternyata akhirnya tinggalnya dengan mbahnya. Ya karena mbahnya kan usianya juga sudah Iya. ya namanya mbah kan beda kalau dengan orang tua, dan sampai usia SMP itu dia belum pernah ketemu dengan ibunya. Karena ibunya juga ketika masih bayi dirawat mbahnya itu. Nah, akhirnya apa? Anaknya itu ketika ada masalah itu pelariannya itu ya kalau misalnya masih bisa diarahkan ya. Iya. Pelariannya itu ke hal-hal yang yang kurang positif. Dan bahkan pernah ya cerita ke saya itu, saya pengen dipeluk ibu kayak gitu. Dia pengen merasakan. Nah, ini yang saya tuh akhirnya gini, ya udah Bu Ari, anggap saja ibu Anggap kamu. saja ibu kamu. Iya, kalau ada Bapak cerita ya itu saya senang sekali malah seperti itu. Jadi kadang saya juga, ya Allah, kamu di usia seperti itu, kamu berarti Allah dipilih ya, Allah memilih kamu itu, kamu kuat. Saya seperti itu. Jadi saya itu akhirnya terenyuh juga ya Mbak ya. Kalau saya tiap hari bisa ketemu anak saya saja, kadang anak juga masih perlu pembinaan, perlu pengarahan, apalagi ini anak nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Akhirnya dia tumbuh berkembang dengan neneknya seperti itu ya, kasihan juga. Dan ini banyak ternyata, apalagi di sekolah-sekolah pinggiran itu permasalahannya ya kebanyakan ya pola Kurang lebih asuh sama, ya. oke. Ya, pola asuh yang ini ya, tidak ada kedekatan dengan orang tua gitu. Kalau misalnya anak bisa menjaga, bisa bertanggung jawab, bisa lebih mandiri, itu dia nggak masalah ya, masih bisa dalam jalurnya. Tetapi ketika dia mungkin kontrolnya kurang, ya akhirnya salah pergaulan, pelampiasannya ke yang lain. Memang biasanya begitu ya, kalau sama mbah itu kan maunya asal menang, asal dituruti keinginannya semacam Iya. itu kan ya. Jadi kayak nggak ada larangan, nggak ada sesuatu yang ya pendidikan lah, Iya. pendidikan di rumah itu Sebenarnya sama, tidak semua mbah ya Mbak, tapi ya itu Hampir karena mungkin anak juga merasa, oh ini kan hanya mbahnya, orang tua saja tidak begitu memperhatikan ya, seperti itu. Nah ini ya ini sekedar cerita saja, Oke. pengalaman di lapangan seperti itu. Nah kemudian ketika anak mendapatkan bonding itu, manfaatnya yang lain adalah meningkatkan kebahagiaan ya, dan tumbuh kembangnya itu akan lebih baik lagi. Jadi anak akan bisa lebih berprestasi, bisa mengatasi masalah-masalahnya, bisa menjadi problem solver di lingkungan sosialnya, yaitu ketika dia mendapatkan perhatian, mendapatkan kedekatan dengan orang tua yang cukup itu. Dan juga anak akan lebih bisa mengendalikan emosinya itu ya. Kalau misalnya perhatian kurang ya, kedekatan kurang, itu biasanya anak masih labil dalam terkait emosinya. lebih mudah tersulut, Iya. lebih mudah menangis juga. Iya. Dan saat ini ya Mbak ya, banyak sekali orang tua itu yang pengennya itu anaknya pengen baik, tetapi belum bisa menjadi orang tua yang baik dulu. Nah itu yang PR juga. Iya, belum bisa memberi contoh. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Geng. Ini adalah permasalahan hampir semua ibu di saat sekarang ya kan. Iya. Karena lebih menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Tapi walaupun mungkin dia ada di rumah ya,
kebanyakan juga sekarang itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang begitu ya, yang kadang-kadang memang melupakan kewajiban utamanya untuk bisa bersama-sama dengan anak 24 jam. 24 jam memang susah itu Mbak. Tapi yang jelas ya tadi ya quality time itu yang harus ada dan juga menjaga komunikasi gitu. Oke. Dan saudara sih tetap merapat di Rasi Magetan ke 33 menit dari jam 4 sore, masih panjang waktu kita. Nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara Sini Magetan dan seputarnya, kembali di Khidmat Ramadan bersama Ibu Ari Kurniawati dan membangun kedekatan dengan anak secara Islami. Nah, mungkin bisa dibedakan bagaimana tentang membangun kedekatan ini antara gender cewek sama cowok gitu, untuk anak cewek bagaimana, untuk anak cowok bagaimana gitu sebenarnya untuk bonding ini kan yang namanya anak itu ya hak mereka sama ya Mbak ya. Cuma memang perlakuannya yang agak beda ya. Kalau laki-laki kan lebih ke pikiran rasionalnya dan juga logikanya, dan dari segi motoriknya kan lebih banyak ya, kinestetiknya kayak gitu ya, lebih banyak gerak-gerak itu. Nah, kalau anak kan lebih ke kelemah lembutan perempuan. Iya, naluri seorang ibu ya. Nah, tapi ini sebenarnya kalau khusus itu juga tidak ya. Jadi kedekatan untuk menumbuhkan bonding itu untuk laki-laki dan perempuan juga sebenarnya hampir sama. Iya, hampir sama saja. Untuk tips-tipsnya seperti apa? Hanya saja ini ya, justru yang dibedakan itu kadang bonding ayah dengan bonding ibu. Karena ada peran-peran tertentu yang bagi seorang ibu itu kita tidak bisa melakukannya, tetapi perlu peran ayah. Contohnya kalau ini ya, bagi anak perempuan ya Mbak ya, ayah itu kan cinta pertama bagi anak perempuan. Tapi apakah itu semuanya juga seperti itu? Tidak, kalau menurut saya ya. Hanya ayah-ayah tertentu saja yang dia bisa menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Kalau misalnya ayah itu mempunyai ikatan emosi kepada anak ya, dia bisa jadi akan menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Tetapi sebaliknya, ketika ayah itu justru menjadi sosok yang tidak diinginkan, atau mungkin dia merasa kehilangan sosok seorang ayah ya, bahkan menjadi sebaliknya, bahkan kehilangan ada yang dalam kecewa. arti yang seperti apa nih kira-kira? Ini kalau misalnya perhatian dari ayah itu yang tidak didapatkan gitu. Ada ayah tetapi seperti tidak ada. Iya. Oh, kehilangan dalam kehilangan sosok. Ini ya? Iya, kehilangan perhatian seperti itu. Itu bisa jadi akhirnya ini bukan tipe cinta pertamanya itu. Nah, ini perlu hati-hati juga ya Mbak, jangan sampai ayah seperti itu. Dan harapannya para ayah juga bisa benar-benar menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Tetapi jika memang terjadi seperti itu, lalu peran si ibu ini bagaimana caranya untuk bisa kayak memenuhi kebutuhan putrinya? Iya, berarti harus bisa menyeimbangkan ya Mbak ya. Jadi menyeimbangkan, kalau misalnya sebenarnya kalau ibu kan sudah ada, misalnya sudah ada kedekatan dengan ibunya, tapi ayah yang belum, nah itu berarti perlu ada keseimbangan. Jadi bisa dengan kita, makanya kenapa perlu quality time tadi, ada family time ya. Berarti ibu bisa saling mengisi, tapi tetap peran ayah itu juga dibutuhkan. Ya, misalnya saja kayak ini ya, kalau mengantar anak sekolah ya, itu tidak harus, misalnya ibunya nggak bisa ya, berarti sesekali ganti ayah juga. Jangan hanya satu saja. Jadi harus ada peran ya Mbak, saling mengisi lah seperti itu. Jadi jangan sampai peran ayah yang kehilangan tadi. Maksudnya ada tapi tidak ada. Kehilangan peran ayah. Iya. Dan juga sebenarnya bisa ikut merawat sejak lahir juga. Hanya sekedar mengambilkan popok ya, ataupun sekedar ikut menggendong misal ya, sesekali ya. Itu jangan sampai terus itu urusan ibu, jangan sampai seperti itu ya. Sebenarnya kita pun juga senang ya Mbak ya, tidak harus dibantu tetapi ditemani. Sebenarnya bisa kok. Hanya mau apa enggak gitu aja. Ditemani saja, kalaupun hanya melihat gitu kan nggak masalah gitu ya. Dan jangan disambi.
Ya, termasuk mengantar sekolah, terus bermain bersama dengan anak, itu kan juga sudah peran-peran ayah ya. Seperti misalnya kalau Rasulullah tadi mencontohkan dengan bermain kuda-kudaan, itu kan juga ya sederhana saja sebenarnya, tidak harus banyak yang dilakukan, tetapi waktu longgar apa, waktu luang apa, itu yang ayah bisa memberikan. Gitu. Begitu juga untuk anak laki-laki dan ibunya ya. Ya, ya. Dan biasanya ini ya Mbak, kalau anak laki-laki itu malah dekat dengan ibu, kalau anak perempuan dengan ayahnya. Tapi juga itu hanya ini saja, maksudnya tidak semuanya seperti itu ya. Ya, nah ini kembali kepada kedekatannya saja, Maten. Nah, ini ada beberapa tips untuk menumbuhkan bonding ya. Ada kepada antara anak dengan orang tua. Yang pertama itu kita biasakan untuk memberikan sentuhan-sentuhan ya kepada si kecil, kepada buah hati kita. Bahasa cinta begitu ya? Iya, bahasa cinta ya, dengan sentuhan ya. Bahasa cinta itu kan ada pujian, ada sentuhan ya. Nah, kalau misalnya pujian kan kita bisa jarak jauh ya Mbak ya. Tapi kalau sentuhan itu kan harus ada kontak fisik, iya. Ada pelukan ya. Memberikan pelukan si kecil itu ada ini semacam transformasi energi cinta, iya. Ketika seorang anak dipeluk ibunya, dan ketika anak sering dipeluk itu salah satunya adalah ada penelitian itu bisa ini semakin menguatkan dia terkait imunnya. Jadi dia lebih tahan terhadap penyakit juga ketika secara kesehatan juga bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat itu. Dan biasanya anak juga akan cenderung lebih tenang ya ketika ada pelukan ya. Itu bisa misalnya pas mau berangkat sekolah ya, atau misalnya pas bangun tidur ya. Ataupun misalnya ketika selesai sholat ya. Tidak hanya salim sambil kita peluk atau apa, itu juga salah satu menumbuhkan kedekatan dengan mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendengar cerita dari anak. Ya. Jadi kita biasakan anak itu kalau misalnya pulang sekolah, ya kita tanya. Tidak hanya pulang sekolah, sudah makan apa belum, itu tidak. Tapi kita coba di sekolah apa saja, ada apa, ya, ada temannya seperti apa. Itu coba kita gali. Jadi jangan nunggu mereka cerita ya Mbak ya, tapi kita juga berusaha untuk ngajak, bertanya, memancing. Apalagi tipe anak laki-laki kadang kan cuek. Kalau perempuan mungkin lebih langsung cerita, tapi kalau laki-laki ya paling tidak kita pancing biar mereka mau cerita. Walaupun mungkin keluarnya sedikit, tapi nanti siapa tahu beberapa saat kemudian dia banyak. Iya. Oke. Itu. Dan yang berikutnya adalah ketika anak itu kita dengarkan ceritanya itu dia akan merasa dihargai dan akan mudah juga untuk mendengarkan orang lain. Nanti ketika besar ada efek imbal baliknya gitu. Iya, seperti itu. Karena cerita saya didengarkan. Oh, berarti saya juga harus bisa mendengarkan seperti itu. Harus bisa jadi tempat curhat juga suatu saat nanti. Iya. Oke. Laki-laki dan perempuan kurang lebih sama, tetapi ya itu tadi ya, ada beberapa memang kondisi awalnya si anak perempuan, si anak laki-laki seperti ini. Mungkin terkait itu. Ya karena perkembangannya saja, mungkin lebih ke fisik ya. Kalau yang perempuan lebih ke perasaan. Iya, perasaannya. Ada sisi maskulin, ada femininnya. Gitu ya. Itu. Saudara sih jangan kemana-mana. Beberapa informasi kembali kita hadirkan, tetap di Khidmat Ramadan tentunya. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Yo guys, balik lagi sama gue Chico yang bakal selalu update sama yang enak, yang segar, yang lo semua wajib coba. Nah, kali ini gue mau review yang baru dari Ale Leci. Jujur ya, ekspektasi gue sih gede. Soalnya selama ini kan rasa buahnya Ale selalu tak terkalahkan. Oke guys, langsung aja yuk. Langsung segar, rasa buah lecinya nggak ada yang ngalahin. Baru Ale Leci dengan buah leci yang rasanya khas dan fruity. Manis dan segernya leci kini kamu bisa nikmatin tiap hari. Yuk cobain. Asli, ini si leci beneran. Manisnya pas, slurpee habis. Ya habis.
Ciko, bagi lagi dong. Sorry, di dunia nyata kita sahabatan. Tapi kalau udah soal ale-ale leci, kita rebutan. Bye, beli sendiri. Baru, ale-ale leci. Makin seger, makin tak terkalahkan. Dari Wings Food. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini. Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya. Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini. Yang jagain kesegaran kita ini dong. Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Wah, baru lagi ya dari Gift Hijab. Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian. Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk. Oke deh. Yuk sekarang Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Suatu hari di tanah rantau, tampak Malin lelah mencari rendang. Mau rendang! Halo, Bundo. Malin kangen rendang Bundo. Tenang, Malin. Sudah Bundo kirim yang baru. Seenak buatan Bundo. Mie sukses mantap isi 2, rasa rendang. Misi paket. Wah, mie sukses rasa rendang udah datang. Rasa rendangnya mantap. Berasa rempahnya. Kayak buatan Bundo. Aroma rendangnya bikin ngiler. Lah, Bang Paket masih di sini? Masih. Coba ini, Bang. Mie sukses rasa rendang. Rasa rendangnya ngeresep banget. Bumbunya pas untuk isi 2. Bawang gorengnya kres-kres. Gimana, Malin? Sudah kau coba? Lasis, Bundo. Isinya 2, porsinya banyak kan? Harganya juga hemat. Yuk, wajib coba. Mie sukses mantap, isi 2, rasa rendang. Baru, enak rendangnya, mual kenyangnya. Dari Wings Food. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Loh, kenapa pada suntuk banget? Ayo semangat dong. Gimana mau kejar target? Iya nih, Pak. Butuh ngopi kayaknya biar semangat. Nih guys, aku seduhin Top Coffee Susu buat upgrade semangat kalian. Aromanya harum banget, Lid. Mau dong Top Coffee susunya. Aku juga dong. Nikmat. Kopi susu harusnya kayak gini ya. Kopi dan susunya berasa top banget. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, lebih mantap buat kita yang up to date. Asli, enaknya auto nagih. Makasih ya Lydia. Hari Senin jadi bahagia saat membuka mata, pikiran, dan hatiku padamu dengan semangat Top Coffee Susu baru. Nah, sudah semangat kan? Ayo kerja lagi. Siap, Bos. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Iya, saudara di sini Magetan dan seputarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih merapat di Khidmat Ramadan. Kita juga masih bersama dengan Ibu Ari dan membangun kedekatan dengan anak secara Islami. Ji, monggo langsung dilanjut saja. Iya, ini ada tips sedikit ya Mbak ya, melanjutkan yang tadi. Iya. Jadi selain mendengarkan cerita dari anak, kita juga bisa dengan memperhatikan perasaan anak. Ketika anak sedih, iya, kan kelihatan ya dari aura wajah atau apa. Ketika pulang sekolah kok dia diam misalnya, itu kita bisa berusaha untuk ini ya, memperhatikan perasaan mereka. Jadi kita ikut berempati, ya, jangan malah cuek. Jadi kita ikut-ikutan asem. Ikut-ikutan asem. Kita ikut berusaha untuk apa ya, masuk ke dalam perasaan dia gitu. Itu salah satu. Oh berarti
bundaku, berarti ayahku hadir dalam keadaan yang aku butuhkan, kayak gitu. Di saat aku butuhkan. Iya, itu. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa dengan mengisi akhir pekan dengan kegiatan bersama yang menyenangkan. Nah, biasanya akhir pekan itu kan menjadi salah satu waktu yang paling dinanti-nantikan anak-anak ya Mbak ya. Apalagi kalau misalnya ayah ibunya juga bekerja ya, dan mengisi waktu liburan ya, waktu bersama itu akan jadi satu momen yang bisa terekam baik dalam memori mereka. Jadi ini juga bisa untuk meningkatkan bonding antara anak dengan orang tua. Tidak harus mahal, yang penting kebersamaannya, ya kan. Dan juga misalnya mau melibatkan itu, kita ajak diskusi mereka. Kita mau apain akhir pekan ini? Kita mau bikin apa? Kita mau kemana? Kita mau ngapain? Jadi anak-anak, ya, anak-anak diajak seperti apa ya Mbak? Mereka menyampaikan idenya kayak gitu. Jangan sampai hanya sekedar diajak dan harus ikut, tapi mereka dimintai kayak dimintai pendapat juga. Ya pendapatnya, iya kayak gitu. Jadi dia juga belajar untuk menyampaikan aspirasinya dan juga harus menghargai pendapat kakaknya seperti ini, adiknya seperti ini, kira-kira ayahnya mana seperti yang akan diambil gitu ya, dan menerima itu juga ketika pendapat orang lain yang lebih yang harus diterima yang digunakan, yaitu latihan untuk bisa mereka untuk bertoleransi, toleransi juga menghargai perbedaan pendapat kayak gitu. Nah ini tidak terasa ya Mbak, waktunya ternyata sudah. Saya ambil closing statement gitu ya. Monggo. Ya, jadi dalam terkait dengan menumbuhkan bonding orang tua dengan anak itu banyak hal yang perlu kita lakukan ya, dan kedekatan emosional itu tidak tercipta begitu saja. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus berusaha melakukan bonding itu sedini mungkin. Dan bonding adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya, dan itu adalah hak anak kita. Jadi harus kita penuhi hak mereka. Dan yang terpenting juga bagaimana itu kita menjaga quality time dengan keluarga, dengan anak-anak. Tidak harus tidak harus mahal, tidak harus kemana misalnya, tidak, tetapi yang penting ada waktu khusus bersama mereka. Dan yang terpenting juga adalah doa-doa itu sebagai orang tua jangan sampai putus kepada anak kita. Robbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita berharap anak-anak kita itu menjadi qurrata ayun, menjadi yang menyenangkan dipandang, ya, dipandang mata gitu. Dan karena hati-hati anak-anak itu kan juga Allah yang membolak-balikkan hati manusia ya Mbak ya, yang menguasai hati anak-anak kita juga Allah. Termasuk dan kita juga kita mohon pertolongan pada Allah. Dan anak adalah amanah dari Allah. Kita berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik, menjadi orang tua yang bisa menjadi role model buat mereka. Karena kita itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, kita ucapkan itu akan dilihat dan ditiru oleh anak-anak kita. Dan kita berusaha dekat dengan anak, jangan sampai anak mencari kebahagiaan di luar rumah. Gitu Mbak, mungkin untuk berbagi ilmunya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurangnya. Dan juga untuk Anda sahabat Rasi, terima kasih kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat dan insya Allah bisa ketemu lagi esok hari di jam dan acara yang sama. Mudah-mudahan juga untuk puasa kita hari ini lancar dan seterusnya sampai tuntas Ramadan 1444 Hijriah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Ketemu lagi di Khidmat Ramadan esok hari. Selamat melanjutkan berpuasa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.